tentunya teman-teman spesial di program acara Dinamika. Di kesempatan hari ini tentunya kita juga akan menghadirkan berbagai informasi. Dan kali ini informasinya datang langsung dari instansi RSUD Nganjuk yang siap berbagi informasi seputar kesehatan bersama dengan Anda semuanya. Dan seperti biasa telah hadir di studio Ersal FM kali ini narasumber yang siap berbagi pengalaman dan juga informasinya. Saya langsung saja perkenalkan kepada Anda semuanya, biasa, yakni telah hadir di studio beliau Dr. Leni Buanawi, SPTHT BKL. Beliau adalah selaku Wakil Direktur Pelayanan dan juga dokter spesialis THT di RSUD Nganjuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Oke, siap berbagi informasi ya tentunya, dokter. Insya Allah, bismillah. Oke, baik pemirsa, bersama juga dengan Dr. Leni di kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan tema kita karsinoma nasofaring. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin berbagi informasi ataupun mungkin ingin mengajukan pertanyaan, boleh sekali kita menunggu partisipasi Anda di 0811 30 50 100 53. Boleh melalui jalur telepon, boleh melalui jalur WA ataupun boleh langsung melalui jalur SMS. Tentunya kita akan menunggu partisipasi Anda sembari kita juga berbincang bersama dengan Dr. Leni Buana. Baik, Dr. Leni, sebelum kita melangkah lebih jauh sendiri, sebenarnya karsinoma nasofaring ini penyakit yang seperti apa? Kemudian berhubungan dengan apa saja sih, Dok? Oke. Saya cerita dulu ya. Iya, boleh. Kenapa kok saya pengen membicarakan ini atau membagi info ini latar belakangnya kenapa? dengan teman-teman atau dengan masyarakat kita di Nganjuk. Saya banyak menemukan kasus karsinoma nasofaring yang baru pada kasus. Dan pada umumnya kasus-kasus karsinoma nasofaring yang ditemukan ini sudah dalam stadium lanjut. Nah, ini sayang sekali karena kalau kita bicara karsinoma atau gagasan atau kanker, mungkin kalau teman-teman masyarakat umum memahaminya, prinsipnya semakin awal kita mengetahui penyakitnya, semakin awal deteksinya, maka harapan untuk kesembuhannya juga akan semakin besar. Yang menjadi masalah pada karsinoma nasofaring adalah nasofaring itu sendiri lokasi yang tidak terlihat dari luar. Jadi kalau teman-teman membayangkan naso itu kalau bahasa medisnya naso, bahasa Romawinya itu nasal, kalau bahasa Indonesianya hidung. Faring itu tenggorok. Jadi pertemuan antara hidung dan tenggorok bisa dibayangkan ya, kalau orang lihat itu pangkalnya di hidung paling dalam, di atasnya tenggorok. Kalau kita buka mulut itu kan mungkin orang-orang menyebutnya apa? Intil-intil ya, tekak itu ya. Itu di atasnya itu. Sehingga memang area nasofaring ini tidak terlihat dari luar. Yang menjadi sayang adalah kasus karsinoma nasofaring ini sangat sensitif dengan pengobatan. Sehingga harapannya semakin dini diketahui, segera dilakukan pengobatan, proses penyembuhannya juga akan lebih cepat. Nah, ini yang harus dipahami. Dalam periode 2 tahun 2013 sampai 2014-2016, saya hampir menemukan sekitar 70 kasus baru di Nganjuk. Nah, ini yang agak mengejutkan karena karsinoma nasofaring kalau di dunia atau di Indonesia itu secara teori dipicu oleh bahan-bahan yang memang bisa memicu kanker seperti asap rokok, pola makan dengan bahan pengawet. Nah, itu. Kalau saya membayangkan di Nganjuk nih ya orang rokok ya ada, tapi kan ya nggak banyak. Tuh. Pola makan juga kayaknya kita ya di sini kan fast foodnya pecel gitu. Rasanya juga iya, makan sebenarnya walaupun fast food juga sehat aja, sayur-sayuran. Ini yang agak mengejutkan, maka saya ingin menyampaikan hal ini. Mungkin gitu ya. Baik, Dokter Ani, sebelum lebih jauh lagi kita kupas berkaitan dengan karsinoma nasofaring sendiri ini, spesifikasi penyakitnya ini seperti apa? Kemudian untuk gejala-gejala awalnya ini gimana sih, Dokter? Oke, nah ini yang mungkin teman-teman harus waspada ya. Satu, gejala awal. Gejala awal kan tidak terlihat ya. Gejala awal itu kalau karsinoma nasofaring nanti kita bagi jadi 2, gejala awal dan gejala lanjutan. Gejala awal karena tadi tempatnya itu pertemuan antara hidung dan tenggorok. Judulnya THT, telinga, hidung, tenggorok. Kalau kita bicara hidung, tenggorok pasti bicara telinga. Nah, maka ada keluhan awal. Keluhan awal ini ringan sekali, tidak ada keluhan yang menyakitkan namanya. Satu, gangguan pendengaran.
Gangguan pendengaran di sini tidak sama dengan gangguan pendengaran pada usia lanjut. Tadi misalkan ada sensasi seperti telinga tersumbat, telinga seperti ada bunyinya gerbek-gerbek, ada yang mengatakan seperti berdenging. Berdengingnya mulai nada rendah atau nada tinggi. Kalau nada rendah biasanya seperti suara hembusan angin, atau seperti ada suara lebah berdengung gitu. Atau kalau nada tinggi seperti peluit gitu. Nah itu gangguan pendengaran. Tapi tidak mengganggu. Jadi biasanya orang kan tidak kelihatan. Nah, tapi tidak mengganggu secara pekerjaan harian sehingga orang cenderung mengabaikan. Satu, gejala telinga. Yang kedua adalah gejala hidung. Gejala hidung ini yang kemarin dari pasien saya temukan 70 itu ringan sekali. Satu, hidungnya serasa seperti tersumbat, bindeng. Tapi tidak buntu yang benar-benar tidak bisa nafas. Jadi kayak kita mau flu itu kan bindeng. Nah, bindeng seperti itu, ringan. Yang kedua, pilek bercampur darah. Pilek bercampur darah ini mungkin menakutkan bagi sebagian orang, tapi kalau kejadiannya hanya sekali 2 kali juga tidak akan dianggap. Sudah sekali aja kok gitu. Nah, kalau beberapa hari gitu mungkin orang baru kepikiran nih. Nah, ini kejadiannya hanya sekali 2 kali saja. Nah, kemudian gejala yang berikutnya itu adalah gejala lanjutan. Gejala lanjutannya berupa apa? 1, benjolan di leher. 2, kalau orang dulu bilangnya kelenjar begitu ya, kan takutnya jadi kanker kelenjar gitu. Nah, itu benjolan di leher, spesifik sekali, khusus sekali untuk karsinoma nasofaring. Itu pada stadium awal sudah tampak benjolan? Enggak, stadium awal hanya 2 tadi itu, keluhan hidung sama keluhan telinga. Jadi spesifik. Nah ini biasanya berapa lama sih keluhan ini terjadi? Kalau kemarin tuh dari pasien-pasien yang kita tahu tuh ceritanya terjadinya 2 bulan, 6 bulan yang lalu. Nah ini memang bukan 1-2 hari, tapi dalam waktu yang hitungan minggu dan bulan. Jadi kalau misalkan nanti, aduh telingaku gerbek-gerbek 1 hari, ya enggak usah terus karsinoma ini. Gitu. Jadi biasanya kejadiannya lebih dari 1 bulan. Maka hati-hati. Kalau sudah kejadian ini kok lebih dari 1 bulan, maka harus hati-hati. Kemudian gejala lanjutan tadi, benjolan di leher. Tempatnya khusus, di mana itu letaknya tepat di bawah daun telinga. Kemudian di bawah daun telinga itu kan ada belokannya rahang kita. Nah, tempatnya di situ. Jadi kalau benjolannya di bawah, misalkan di pundak, itu di leher atau di depan, bukan. Jadi kalau yang nasofaring spesifik sekali di bawah daun telinga, di belakang lengkungan rahang kita. Maka harus hati-hati. Tidak sakit benjolan ini. Bentuknya pun tidak sampai terlihat berdungkul-dungkul atau kelihatan mengerikan, enggak. Jadi persis seperti orang melanjar biasa. Atau kalau dulu orang bilang kadang-kadang kayak gondongan gitu. Nah itu harus hati-hati. Tapi kalau dia tidak ada tanda nyeri, tidak ada kemerahan, kemudian tidak teraba panas, maka kita lebih waspada. Kalau ada nyeri, kemerahan, teraba panas, itu hanya tanda infeksi. Walaupun penampakannya mengerikan, kalau kita bagi tenaga kesehatan justru lebih lego. Ini infeksi saja gitu. Kalau tidak ada 3 tanda ini, justru kita bisa semakin membesar ya dokter? Iya, dia membesar dan bertambah. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah kemudian gejala lanjut lagi adalah gangguan akibat perluasan tumornya. Bisa gangguan penglihatan. Gangguan penglihatannya bukan buta, tapi melihat itu double. Jadi kalau orang melihat garisnya, kok garisnya jadi ada 2 ya. Nah, kemudian matanya juling. Orang bisa melihat ini kok ngelirik ke kanan, yang satunya bisa, yang satunya kok tetap di tengah juling. Maka harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya nyeri kepala yang sangat hebat. Tidak seperti vertigo ya. Jadi kalau vertigo kan ada gangguan keseimbangan, ini nyeri hebat sekali. Kalau skala nyeri itu wajahnya mungkin sudah nuangis begitu. Itu nyeri kepala yang hebat. Kemudian ada gangguan kesaraf tenggorok, jadi pasiennya mulai sulit menelan, kalau makan atau minum tersedak, maka harus hati-hati. Jadi ada gejala dini, gejala lanjutan. Pada umumnya yang terlihat dari luar adalah gejala lanjutan. Juling nanti kelihatan, benjolan leher kelihatan. Nah biasanya masyarakat datang pada saat kondisi ini. Nah padahal kalau sudah gejala lanjutan, sebelumnya sudah ada tanda-tanda tadi ya dokter, dari telinga. Betul, dari telinga, dari hidung tadi. Jadi tipsnya apa untuk masyarakat?
masyarakat. Satu, kalau ada keluhan telinga disertai keluhan hidung tadi itu dan terjadi lebih dari 1 bulan, maka sebaiknya selalu waspada dan segera melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang disarankan apa? Satu, tidak cukup pemeriksaan hidung biasa, tapi harus menggunakan sarana endoskopi. Ada di mana ini? Rumah Sakit Nganjuk kita sudah tersedia. Jadi monggo mencari info. Takut pasti, nanti kayak sakitnya beneran ini pasti. Tapi perlu diingat sisi positifnya, semakin cepat ketahuan, angka kesembuhannya bisa 80-90%. Mungkin itu yang harus kita pahamkan gitu. Ya, dokter, ini saya buka dulu. Ini kotak WA saya sudah bergabung di kesempatan hari ini. Ada Pak Supri yang ada di kawasan Gondang. Selamat pagi, Dokter Leni. Saya ingin bertanya berkaitan dengan penyakit yang disampaikan. Apakah berkaitan dengan kanker? Sesungguhnya apa saja sih penyebab dari penyakit kanker itu? Mohon infonya. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat pagi, Pak Supri. Saya bantu menjawab nih, karsinoma atau kanker, ya tadi yang karsinoma nasofaring, nama lainnya adalah kanker nasofaring. Ini kalau kita bicara kanker secara umum, kanker dimanapun penyebabnya multifaktor atau banyak faktor. Dan faktor ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi dia terjadi bersamaan pada kasus. Ada faktor genetik, jadi faktor keturunan. Keturunan ini misalkan, orang tuanya pernah ibunya kanker payudara, mungkin nanti putranya bisa kanker kelenjar atau nanti kanker rahim gitu. Itu ada persentasenya walaupun kecil. Faktor genetik tidak akan muncul kalau tidak ada faktor tambahan lain. Nah, faktor tambahan lain ini pasti berkaitan dengan bahan-bahan yang kita sebutnya karsinogenik atau pemicu kanker. 1, bahan pengawet. 2, polusi. Polusi ini bisa berasal dari lingkungan, pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian salah satunya dari asap rokok tadi kalau yang spesifik. Kemudian yang berikutnya faktor makanan. Jadi faktor makanan itu bisa dari makanan yang diawetkan. Kalau untuk karsinoma nasofaring, beberapa teori menyampaikan yang diawetkan ini ada 2 cara. Diawetkan dengan bahan kimia, pasti sudah jelas, dan diawetkan secara alamiah. Proses pengawetan alamiah itu dengan cara apa? Diasinkan. Makanan yang diasinkan, ikan asin gitu ya, atau diasap, bandeng asap, ikan asap, kemudian yang dibakar, sate gitu. Nah, itu juga sebetulnya punya potensi untuk terjadi penyebab karsinogenik atau penyebab kanker. Tapi tidak perlu khawatir, waduh saya tidak usah makan ikan asin. Nah, kita bicara volumenya. Yang penting itu kita bisa mengontrol gitu, enggak setiap hari, tidak porsinya tidak selalu yang banyak, maka sebenarnya masih diizinkan asal tidak berlebihan. Mungkin itu yang biasanya agak lupa. Kalau pengawet ya makanan kaleng enggak, makanan instan enggak, tapi yang diawetkan alamiahnya lupa. Ada beberapa cerita dari pasien kami, saya takut kolesterol dok, sehingga kami memang pola makannya selalu pilih yang dibakar-bakar. Oke, ternyata itu juga tidak baik kalau berlebihan gitu. Takut dengan satu hal ternyata memicu hal yang lain. Jadi mungkin ya kita hidupnya memang harus seimbang gitu. Mungkin begitu Pak Supri. Kemudian dokter, apabila sudah terjadi kanker sendiri ini sendiri, apa sih dokter hal yang harus dilakukan oleh pasien? Satu, patuh dengan pengobatan. Prinsipnya saya pasti ketemu dengan pasien itu mereka pasti takut nanti nggak sembuh, nanti jadi kemana-mana, iya. Tapi ketika kita takut, kita tidak melangkah, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Proses pengobatan untuk karsinoma nasofaring karena daerahnya itu tidak terlihat tadi, maka satu tidak akan dilakukan operasi. Jadi tidak usah khawatir nanti operasinya bagaimana, dibongkar semua. Buatan, jadi justru tidak perlu operasi. Yang kedua dengan memberikan namanya radiasi atau penyinaran. Kemudian yang ketiga itu dengan pemberian suntik obat anti kanker atau kita menyebutnya sebagai kemoterapi.
Untuk radiasi ini masih tempat-tempat tertentu yang bisa melakukan. Salah satunya di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Sedangkan untuk kemoterapi alhamdulillah di Nganjuk sudah bisa buka pelayanan kemoterapi baik untuk masyarakat umum maupun untuk masyarakat BPJS. Jadi kalaupun nanti ternyata membutuhkan pengobatan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien adalah kemoterapi, itu bisa kita lakukan di Nganjuk. Jadi tidak usah khawatir. Gitu. Oke. Baik, dokter, ini saya bacakan lagi. Ini yang ingin bergabung, ada Budi yang ada di kawasan Wilangan. Selamat pagi, saya ingin menanyakan berkaitan dengan penyakit kanker sendiri. Kalau penyebabnya ini makanan, banyak juga ini yang sudah menjaga pola makan tapi masih terkena penyakit kanker. Dan dari pasien yang sudah dokter Leni tangani, apakah penyebab utama dari penyakit kanker tersebut? Terima kasih. Ini kayaknya penasaran dokter, karena kayaknya mungkin semakin tinggi ya dokter ya untuk kasus-kasus penyakit kanker ya. Satu, kalau untuk makanan ya menjaga pola makan tadi saya menyampaikan sebetulnya bukan kita menghindari sesuatu tapi lakukan dengan seimbang. Tidak boleh berlebihan, karena ternyata pada pasien-pasien yang tadi kita sudah temukan maunya nggak pengen kolesterol, nggak pengen asam urat, merubah pola itu kan kalau digoreng kolesterol, minyak, saya nggak pengen minyak saya bakar, ternyata kelebihan bakarnya akhirnya malah jadi ke arah kanker. Jadi saran saya pola makan yang seimbang. Serat daun dari sayur dan buah itu penting. Jadi harus, nggak suka ya, tapi mau tidak mau harus kita lakukan. Mengurangi minyak boleh, tapi bukan berarti 100% dihilangkan. Kemudian balik lagi, jangan berlebihan dalam memutuskan kita pengen pola sehatnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya, kalau pemicu penyebab yang paling sering ya dari yang kemarin itu adalah yang terhirup langsung. Karena kan kalau kita bicara tadi hidung sama tenggorok ya, kalau untuk nasofaring pasti sesuatu yang terhirup. Asap rokok. Kalau di Nganjuk berarti ini termasuk pada perokok yang pasif. Pasif, termasuk perokok pasif. Satu itu asap rokok, dua insektisida. Karena kita banyak sekali area persawahan. Kemudian kalau penggunaan insektisida yang sangat banyak dan masif, misalkan pada proses penanaman bawang merah, itu kan hampir setiap hari itu penggunaannya. Nah itu harus hati-hati. Maka teman-teman yang memang bekerja di bidang ini, pakailah pelindung diri, pakai masker paling tidak. Nah itu untuk menghindarkan paparan yang terhirup. Walaupun di sawah itu kan terbuka tapi kalau kita jaraknya dekat pasti ada yang terhirup. Jadi harus hati-hati. Laki-laki dan perempuan mana yang paling banyak dari pasien di Nganjuk? Hampir sama. Rentang usianya bervariasi sekali. Saya pernah menemukan kasus paling muda itu usia 17 tahun. Yang paling sepuh usia 65 tahun. Dan ini yang sering menjadi salah persepsi pada masyarakat. Tadi keluhannya kan hidungnya bindeng, telinganya bengung. Kalau usia tua, ya pancen wis tuwek kok gitu. Nah ini yang tidak boleh diabaikan karena dianggap kan karena umur gitu. Nah tidak, bukan karena umur. Jadi kalau usia sepuh, gangguan pendengaran, perhatikan 1 bulan tidak ada perubahan dengan pengobatan, tolong segera periksa ke dokter THT untuk kita lakukan pemeriksaan dengan kamera atau endoskopi untuk memastikan. Pada usia remaja, hidungnya buntu, sering pilek, ya alergi ya, biasanya sering jawabannya seperti itu. Boleh kalau dalam 1 bulan pengobatan tidak membaik atau keluhannya masih muncul, harus segera dilakukan pemeriksaan. Karena emang stadium awal itu bisa sembuh 90%, 100%. Kalau itu tidak segera tertangkap di awal menjadi stadium lanjut, ya pasti harapan penyembuhannya juga akan berkurang. Jadi ibarat musuh, kita sudah tahu musuhnya siapa, jadi kita tahu menghadapinya gimana, segera diapain ini tuh tahu begitu sebelum dia nakal kemana.
Oke, baik dokter nih. Kalau secara umum dokter berkaitan dengan THT sendiri, telinga, hidung, tenggorok, ini untuk menjaganya dan pada saat kapan sih secara umum ya, mulai dari mungkin anak-anak hingga dewasa ini datang ke dokter THT ini pada saat apa gitu? Jangan sampai maksudnya ada gejala-gejala yang mungkin sudah gitu, harus seperti apa gitu? Satu, kalau pemeriksaan rutin boleh setiap 6 bulan sekali. Kemudian sebetulnya kalau untuk anak-anak itu di apa bukan desa ya, di sekolah itu sudah ada programnya dari puskesmas. Biasanya mereka melakukan screening untuk indera. Screening indera ini ada 2, penglihatan dan pendengaran. Biasanya dicek telinganya kotor atau tidak gitu. Tapi kalau untuk orang tua monggo dilakukan paling nggak 6 bulan sekali untuk melihat adakah keluhan pada anak terkait THT telinga, hidung, tenggorok, berarti gangguan pendengaran. Apakah ada nyeri pada telinga, kemudian apakah ada gangguan pada hidung. Kalau pada anak-anak suaranya bindeng, kemudian pilek yang tidak sembuh dalam waktu 2 bulan, monggo untuk periksa ke THT. Tenggorok kalau tidurnya ngorok, kemudian bicaranya tidak jelas hurufnya, bukan pelo tapi apa ya, nggak teteh gitu ya kalau dalam bahasa Jawa, maka harus hati-hati. Silahkan dilakukan pemeriksaan nanti berkaitan dengan amandel di tenggorok. Kalau untuk orang dewasa terkait dengan usia bekerja, gangguan pendengaran akibat bekerja, paparan lingkungan akibat bekerja, itu juga bisa menyebabkan pilek akibat bekerja. 2 bulan waktu kita untuk melakukan batas bahwa kapan nih saya mesti melangkah pemeriksaan lebih lanjut. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Sri yang ada di kawasan Bilangan. Bagaimana dokter prosedur untuk penyakit amandel untuk anak-anak? Karena ini cucu saya sudah terkena amandel cukup besar. Kemudian bisa pakai BPJS enggak ya? Terima kasih. Oke. Saya sampaikan untuk amandel kemarin kan lagi heboh juga ya di koran mengenai habis operasi amandel kemudian tidak sadar kemudian meninggal. Saya sampaikan untuk operasi amandel ataupun untuk penata laksanaan amandel sebetulnya kita punya alur tersendiri. Satu, ditegakkan dulu amandelnya dulu. Amandel itu infeksi pada kelenjar yang ada di tenggorok. Kapan kita menyebabkan ini masalah ya? Kalau ada kuman, kalau ada kuman, infeksi, pengobatannya ya anti kuman, antibiotik. Jadi tidak serta-merta dioperasi gitu ya? Tidak, satu itu. Kalau penyebabnya infeksi ya diobati infeksinya. Kalau nanti infeksinya sudah diobati, kemudian ternyata masih ada keluhan, oke, kita lihat masuk indikasi atau tidak. Apa indikasi operasi? Ada indikasi wajib dan indikasi pilihan. Boleh iya, boleh enggak gitu. Indikasi wajib apa? Kalau amandel itu besar dan menyebabkan penutupan jalan nafas. Karena di tenggorok, nafas kita kan lewat hidung sama mulut. Apa itu tandanya penutupan jalan nafas? Satu, pasiennya sesak. 2, kalau tidur mengorok sampai berhenti nafasnya. Jadi bukan sekedar mengorok kan banyak nih. Tapi kalau sampai berhenti nafas sekian detik pada anak-anak, itu adalah indikasi berbahaya untuk amandelnya. Maka sebaiknya dilakukan operasi. Yang kedua, pernah terinfeksi difteri karena kumannya akan sembunyi di sana. Yang jadi masalah, kuman ini bisa lari kemana-mana, bisa masuk ke jantung, bisa masuk ke ginjal. Maka 5-10 tahun yang akan datang akan terjadi gagal jantung, terjadi gagal ginjal. Penyebabnya dari amandel tadi. Maka harus hati-hati. Kalau kita ketemu 3 ini, disarankan sebaiknya operasi, wajib. Tapi sifat operasinya bukan darurat. Sifat operasinya sifat operasi yang bisa dipersiapkan dulu. Jadi kita cek semua dulu. Kondisi jantungnya bagaimana, paru-parunya bagaimana, ada alergi obat atau tidak, bagaimana sifat dengan darahnya, ada masalah nggak dengan perdarahan. Jadi kita walaupun wajib bukan besok ya, hari ini ya, observasi dulu gitu ya, harus dipersiapkan dengan matang.
Terus indikasi yang kedua adalah indikasi pilihan. Indikasi pilihan ini apa? Kalau ternyata amandelnya ini menjadi penyebab sering pilek, menjadi penyebab sering terganggu pendengarannya, menjadi penyebab nanti bicaranya tidak jelas tadi, tidak teteh tadi, maka boleh untuk kita lakukan operasi. Perlu dipahami, amandel itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Jadi kita sejak lahir itu sudah punya. Semua punya amandel. Tetapi pada anak-anak harusnya di atas usia 12 tahun amandel itu akan mengalami penyusutan. Jadi dia akan menghilang dengan sendirinya. Kapan tidak jadi menghilang? Kalau dia sering infeksi. Kapan kita bilang sering infeksi? Kalau setiap 2 bulan sekali selalu batuk, demam, nyeri tenggorokan, maka ini sering. Nanti amandelnya usia 12 tahun nggak jadi hilang, tetap ada. Dan ini akan mengikuti terus, dokter? Betul, akan mengikuti terus. Untuk gejala-gejalanya tadi yang panas. Iya, betul. Karena dia sudah jadi, kalau saya biasanya menceritakan pada pasien, amandel itu seperti karet. Kalau pas infeksi dia ketarik molor. Sudah selesai balik lagi. Tapi karet itu kan kalau bolak-balik ditarik ya suwi-suwi molor nggak bisa balik. Ketika nggak bisa kembali, inilah yang menjadi ukuran amandelnya tetap besar walaupun tidak infeksi. Nah, itu lah. Jadi nggak perlu harus berpikir oh ini pasti operasi, enggak. Operasi pun ada syarat. Baik, dokter, ini untuk menjaga Miarsa juga dan kita semuanya dari gangguan berbagai penyakit THT ini, kita harus seperti apa sih, dokter? Satu, THT tidak terlihat, jadi mohon waspada. Kalau diobatin sampai 1 bulan tidak membaik, keluhan apapun sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, masker atau kalau kami menyebutnya sebagai pola pembersihan telinga, pola pembersihan hidung, dan pola pembersihan tenggorok. Pola pembersihan telinga silahkan melakukan pembersihan sendiri, tapi harus dengan cara yang benar, menggunakan alat-alat yang tidak membahayakan. Kemudian pola hidung, kebersihan hidung. Kalau dulu kita selama pandemi COVID wajib pakai masker. Kalau untuk THT pandemi tidak pandemi tetap pakai masker. Kapan kita pakai masker? Pada daerah-daerah yang memang beresiko terjadi polusi, berkendaraan dengan jarak jauh, mungkin sebaiknya tetap harus pakai masker. Kemudian untuk tenggorok ini tentu menjaga pola makan. Pola makan yang di sini adalah makanan yang bisa memicu iritasi, sama sebetulnya bahan pengawet. Kemudian sekarang kan banyak ya rasa-rasa atau masakan ala Korea, ala India dan sebagainya. Maka harus berhati-hati karena rempah-rempah yang berlebihan bisa juga memicu iritasi. Ya, tadi tampaknya masih ada yang terlewat sedikit nih, dokter, dari pertanyaan Ibu Sri diulangi. Bisa BPJS ya? Iya, bisa ya di RSUD. BPJS sesuai dengan prosedurnya. Kalau di RSUD berarti harus melalui rujukan dari puskesmas, kemudian baru ke rumah sakit. 100% bisa dengan BPJS. Terakhir ini, dokter, pesan kepada Miarsa kita berkaitan dengan tema kita hari ini seperti apa? Tidak perlu takut kalau kita bicara karsinoma atau keganasan. Kalau Anda melakukan browsing boleh, tapi jangan dihentikan dengan browsing artikel karena kadang-kadang kita membaca terus jadi ketakutan gitu. Silahkan mencari informasi yang benar, bisa berkonsultasi ke dokter spesialis, ke THT. Nanti kalau di rumah sakit kita nanti misalkan ada fasilitas telemedicine, monggo bisa dipakai. Kemudian bisa melayangkan kalau ada podcast kita lagi di THT, nanti bisa kita juga teman-teman menyampaikan itu. Kemudian tadi waspada, dalam waktu 1 bulan keluhan tidak ada perbaikan, silahkan selalu melakukan pemeriksaan sesuai alurnya untuk ke THT. Dan hal ini tentu di rumah sakit karena alat kita sudah sangat lengkap.
Oke. Terima kasih Dokter Leni Buana ini atas kebersamaannya dan juga informasinya kepada pemirsa kita di kesempatan hari ini. Dan juga pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita bersama dengan instansi RSUD Nganjuk harus kita akhiri. Semoga saja apa yang kita hadirkan di kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat, semangat dan juga inspirasi untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asti bersama dengan Dokter Leni Buana dari RSUD Nganjuk. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.